Halo semua, selamat bergabung kembali di video pembelajaran mengenai recovery system. Pada video kali ini kita akan membahas penanganan kegagalan atau failure yang menyebabkan data yang tersimpan di secondary storage mengalami kerusakan. Pada video-video sebelumnya kita selalu mengasumsikan bahwa failure yang terjadi tidak pernah menyebabkan data yang tersimpan di secondary storage rusak. Padahal ada kalanya karena disk crash gitu ada data yang hilang. Nah, bagaimana menangani kegagalan ini? Teknik serupa dengan checkpointing itu bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk menangani failure yang menyebabkan kerusakan pada secondary storage. Secara periodik kita melakukan dump dari seluruh isi basis data ke stable storage. Dengan cara ini, maka selalu akan tersedia kopi beberapa waktu yang lalu dari isi basis data. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan dump, tidak boleh ada transaksi yang aktif. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa data yang diambil itu semua konsisten. Prosedur yang mirip dengan checkpointing itu bisa kita terapkan di sini. Semua log records yang saat ini berada di main memory itu kita output ke stable storage. Kemudian semua buffer block yang mengalami update itu harus di output ke secondary storage. Selanjutnya kita copy konten dari basis data ke stable storage. Dan terakhir kita output record yang menyatakan dump ke dalam log yang tersimpan di stable storage. Dengan cara ini kita tahu bahwa pada titik ini dilakukan proses dump dan semua perubahan data sebelum log record dump itu sudah tersedia atau sudah ada di dalam stable storage. Nah, selanjutnya proses yang harus dilakukan pada saat recovery apabila terjadi disk failure adalah dengan merestore database dari versi dump yang terakhir, kemudian mengkonsultasi log yang ada di stable storage untuk melakukan redoing operasi untuk transaksi-transaksi yang sudah commit sesudah proses dump dilakukan. Prosedur ini bisa di-extend sehingga transaksi-transaksi tidak harus berhenti pada saat proses dump dilakukan. Hal ini dikenal dengan istilah fuzzy dump atau online dump dan pada dasarnya prinsip kerjanya mirip dengan fuzzy checkpointing. Fuzzy dump, online dump, sebagaimana fuzzy checkpointing tidak akan kita bahas pada kuliah ini. Oke, bahasan terakhir kita untuk recovery adalah remote backup system. Remote backup system itu ditujukan untuk meningkatkan availability dari sistem basis data. Karena dengan menggunakan RBS, transaksi dapat tetap berproses walaupun primary site dari sistem basis data mengalami kerusakan. Pada dasarnya, dengan menggunakan RBS, kita punya dua buah site. Yang pertama adalah site utama atau primary site, dan yang kedua adalah site backup. Data dari primary site itu secara periodik akan dikirimkan ke backup site sehingga basis data yang tersimpan di sini bisa siap untuk menggantikan basis data yang ada di primary site. Isu yang pertama adalah bagaimana mendeteksi terjadinya kegagalan pada primary site. Backup site harus dapat mendeteksi apabila primary site mengalami kegagalan. Tentu saja backup site harus bisa membedakan antara failure di jaringan yang menyebabkan backup site tidak dapat menghubungi primary site dengan failure yang memang terjadi pada primary site. Nah, ini bisa diatasi misalnya dengan menyediakan beberapa sarana komunikasi antara primary site dan backup site. Apabila kemudian primary site mengalami failure, maka akan terjadi transfer of control dari primary site ke backup site. Untuk dapat mengambil kontrol, backup site terlebih dahulu harus membuat basis data yang tersimpan di backup site itu up to date atau current sesuai dengan data yang tersimpan di primary site.
Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan recovery atau pemulihan menggunakan copy terakhir basis data yang dia miliki plus log records yang dia terima secara periodik dari primary site. Pada saat proses recovery di backup site ini selesai, maka dia kemudian bisa menjadi primary site yang baru. Untuk mengembalikan kontrol ke primary site awal, apabila primary site awal ini sudah hidup kembali, maka old primary atau primary site yang lama itu harus menerima redo logs dari primary site yang baru, sehingga kemudian dapat mengaplikasikan semua updates secara lokal di basis datanya. Untuk mengurangi delay yang mungkin muncul pada saat terjadi proses recovery di backup site sebelum kemudian aktif menjadi primary site, backup site bisa secara periodik mengakses atau memproses redo log yang disediakan atau yang diterima dari primary site. Kemudian dia bisa melakukan checkpointing untuk menandai bahwa sampai log yang ini sudah tuntas, sudah ada di basis data lokalnya, dan kemudian earlier parts atau bagian yang lebih awal dari redo logs itu bisa dihapus. Konfigurasi hot spare itu memungkinkan terjadinya takeover yang cepat. Pada konfigurasi ini, backup site akan secara kontinu memproses redo log langsung pada saat redo log tersebut diterima. Dengan cara ini, kita bisa melihat atau menganggap bahwa backup site itu selalu up to date. Apabila kemudian terjadi failure terhadap primary site, maka backup site akan melakukan rollback terhadap transaksi-transaksi yang tidak komplit. Dan setelah itu, dia segera siap untuk menggantikan primary site. Alternatif lain untuk remote backup ini adalah menggunakan distributed database dengan data yang terreplikasi. Demikian video terakhir mengenai recovery system. Untuk meningkatkan pemahaman tentang recovery system, silahkan mencoba mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku referensi. Selamat belajar!